Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang karakteristik kewirausahaan, jiwa-jiwa kewirausahaan, jiwa-jiwa seorang wirausaha. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kamu sudah mengenal. Waktu kamu sekolah SMA, kamu aktif di OSIS, di lingkungan mahasiswa, di dalam kelompok itu, ketika ada kegiatan, adakah pemimpinnya? Lalu, ketika ada sebuah diskusi, apakah ada temanmu yang mau menyampaikan ide? Adakah temanmu yang membentuk sebuah karya, dan itu karya yang unik? Adakah yang seperti itu? Itu adalah merupakan bagian karakteristik kewirausahaan. Ya. Karakteristik kewirausahaan itu mental jiwa, perilaku berjiwa wirausaha. Perilaku wirausaha itu tidak harus seorang pengusaha, namun semua saja yang ingin berhasil di dalam kehidupannya, ingin mencapai cita-citanya, itu harus menerapkan jiwa-jiwa kewirausahaan. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan itu secara pokok ada enam karakter kewirausahaan. Satu, percaya diri. Percaya diri itu adalah tidak tergantung kepada orang lain. Jika tidak tahu, segera bertanya dan segera memperbaiki diri. Tidak bergantung kepada orang lain. Itu ciri percaya diri. Tetapi harus dibedakan, bukan sombong, bukan individualisme. Nah, ini bedanya ya. Karena karakter kewirausahaan itu juga perlu kerjasama, yaitu jiwa kepemimpinan. Jadi tidak boleh sombong. Lalu yang kedua, berorientasi tugas dan berorientasi hasil. Yang dimaksudkan berorientasi tugas itu adalah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, bukan berhura-hura, bukan berlebihan. Kalian sering lihat bersepeda motoran di jalan sehingga berisiko tinggi, tapi berbeda yang berlatih menjadi pembalap, latihan balap sepeda motor di tempatnya tersendiri itu beda lagi ya. Itu berorientasi prestasi kalau. Tapi kalau ngebut-ngebutan di jalan, itu namanya tidak berorientasi pada prestasi. Jadi harus bisa membedakan yang namanya berorientasi pada prestasi dan hasil itu suka bekerja keras, ya, antusias, semangat, tidak pesimis. Jadi apa yang ada, apa yang bermanfaat itu dikerjakan sungguh-sungguh, sehingga kalian mempunyai keterampilan, mempunyai kelebihan. Dengan mempunyai kelebihan itu, kalian semakin percaya diri. Lalu pengambilan risiko yang ketiga. Yang ketiga, mengambil risiko itu adalah kemampuan yang bisa memprediksi, kemampuan yang bisa memperkirakan. Dalam mengambil risiko itu pasti ada, namun risikonya tidak terlalu besar. Sehingga di dalam mengambil risiko itu beranalisis rasional. Yang seperti apakah beranalisis rasional itu? Yaitu menghitung risikonya besar atau kecil. Semua tindakan kan mesti ada risikonya kan? Tidak mungkin tidak ada kan? Ya.
Tapi harus berpikiran rasional, yaitu menghitung mana yang berisiko besar dan mana yang berisiko kecil. Nah, itu namanya berani mengambil risiko secara rasional. Kalau yang tidak rasional contohnya apa? Kalau yang tidak rasional itu mengambil risiko berdasarkan kesenangan, berdasarkan kesukaan. Suka risiko besar apapun dijalani. Nah, itu namanya tidak rasional. Oke, bisa membedakan? Ya. Jadi mengambil risiko itu harus diukur untung ruginya. Ada yang risikonya besar, tetapi keuntungan jangka panjangnya besar. Contohnya begini, pada saat kalian berjualan, tapi mereka ada pelanggan tetap, ingin membeli lebih murah, agar pelanggan itu tidak pergi karena membelinya banyak, kita berani tanpa untung demi jangka panjang. Nah, itu kan berisiko tanpa untung kan? Ya. Tetapi jangka panjang Anda mempertahankan pelanggan. Konsep orang Jawa, tuno sata berarti sanak. Tuno sata rugi secara material berarti sanak, untung persaudaraan, sehingga tetap langgeng, begitu ya. Tidak kehilangan pelanggan, itu namanya berorientasi ke depan. Terus yang keempat, kepemimpinan. Kepemimpinan itu cirinya adalah kita mampu bergaul dengan siapa saja. Kepemimpinan itu berarti kita paling tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Contohnya apa? Kita bisa mengatur waktu. Kita bisa mengatur waktu, mana harus membersihkan rumah, mencuci baju, belajar, sekolah, mengerjakan tugas, membantu orang tua, lalu bekerja. Nah, pandai mengelola waktu itu termasuk kepemimpinan. Minimal bisa memimpin dirinya sendiri untuk prestasi ke depan. Oke. Lalu selanjutnya soal nilai. Contohnya bagaimana modifikasi yang ada, yaitu produk yang sudah ada dimodifikasi dalam bentuk kemasannya, dalam bentuk rasa, dalam bentuk warna. Intinya ada pembedanya. Nah, ada pembeda dan itu sebuah ciri khas. Itulah yang namanya keorisinilian, inovasi dan kreasi. Lalu berorientasi ke masa depan. Berorientasi ke masa depan. Apakah berorientasi ke masa depan? Yang pertama, menjaga image, menjaga sikap, menciptakan kepercayaan kepada orang lain. Itu adalah berorientasi masa depan, agar kita diterima oleh orang lain. Tidak melanggar norma sosial, norma susila, tidak melanggar norma agama dan norma hukum. Taat azas itu sudah namanya berhati-hati, tujuannya untuk yang berorientasi ke depan. Selanjutnya, dalam hal bisnis, kita orientasi ke depan, kita belajar serba bisa. Dengan serba bisa, jika ada tantangan yang baru, mereka siap dengan tantangan itu. Jika ada perubahan teknologi, mereka akan siap untuk menghadapi perubahan teknologi. Itu namanya berorientasi ke depan. Ya, jadi 6 karakter ini harus secara terintegrasi dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menerapkan mental kewirausahaan. Ada yang bertanya? Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri?
Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ke-1? Kita harus yakin dan berpenampilan menarik. Itu saja, terima kasih. Apakah bekerja keras itu harus dengan diukur dengan tadi? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua? Karena bekerja keras adalah melatih diri kita menjadi sukses, maka lawan kerja kita bisa menjadi kaya. Terima kasih. Bagaimana menghadapi seorang sains? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ketiga? Ya, karena kita harus bisa memilih analisis yang kita yang kita lakukan. Apakah untuk menerapkan kepemimpinan kita harus jadi pemimpin? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang keempat? Ya. Tidak perlu. Karena kenapa? Karena kalau jadi seorang pemimpin kita harus bisa bertanggung jawab dan tegas. Kalau kita memimpin orang lain kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dan itu bagi waktu kita sendiri. Terima kasih. Tadi dari pertanyaan yang pertama, bagaimana meningkatkan percaya diri? Tadi jawabannya dari Mas Wahyu, berpenampilan menarik. Ya, itu salah satunya. Ya. Tapi yang terpenting, namanya percaya diri itu adalah kita bisa yakin bisa mengerjakan sesuatu tanpa pertolongan orang lain. Ini yang penting untuk percaya diri. Jadi tidak selalu menarik tetapi salah semua. Bagaimana? Akhirnya bisa tidak percaya diri kan? Ya. Tapi bisa percaya diri apabila kalian mempunyai kelebihan. Otomatis pasti punya rasa percaya diri. Ya. Itu pertanyaan yang kedua. Apakah bekerja keras itu harus diukur dengan hasilnya? Jawabannya nggak bisa. Bekerja keras itu bisa menjadi sukses dan mandiri. Ya memang cukup bagus jawabannya ya. Jadi bekerja keras itu memang otomatis akan tercipta kita mandiri. Dengan mandiri kita menjadi percaya diri. Dan itu mesti ada hasilnya. Cepat atau lambat, mesti ada hasilnya. Bisa jadi hasilnya tidak saat itu, tapi jangka panjang. Nomor 1, yang tidak tampak, mempunyai pengalaman. Nomor 2, mempunyai keahlian. Nomor 3, mesti ada hasilnya. Gitu ya. Lalu yang pertanyaan yang nomor 3, bagaimana menghadapi pesaing? Jawaban dari Mbak Enda, meminimalisir risiko, caranya meminimalkan risiko di dalam sebuah perusahaan. Ya, cukup tapi kurang lengkap ya. Jadi kalau menghadapi pesaing, melihat kondisi kita dulu. Kalau kondisi kita itu banyak kekurangannya, berarti kita menjauh dari pesaing. Janganlah berhadapan dan menantang pesaing. Kita menjauh dan kita menguatkan diri. Belajar yang mempunyai pengalaman lebih tinggi. Setelah itu, kalau kita sudah kuat, kita menghadapi pesaing dengan bermitra, dengan bekerja sama, tidak dengan konflik. Nah, itulah menghadapi pesaing. Oke, betul? Kalau apakah menerapkan kepemimpinan itu harus menjadi pemimpin? Jawabannya tersebut tidak perlu. Tetapi untuk menerapkan kepemimpinan itu kita belajar bertanggung jawab. Kita belajar bekerja keras, ya. Kita tegas, ya. Memang itu salah satu bagian sikap seorang pemimpin. Yang terpenting menerapkan kepemimpinan itu
dengan baik untuk prestasi, untuk mencari pengalaman yang positif demi masa depan. Pengalaman kan ada pengalaman negatif dan pengalaman yang positif, ya kan? Yang pengalaman negatif jangan sekali-sekali nyerempet. Biasanya anak remaja itu nyerempet negatif sedikit. Jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu perlu kedekatan dengan orang tua, keakraban dengan orang tua yang mempunyai pengalaman. Oke, itu dari pertanyaan kalian. Lalu silakan untuk sekarang membuat kelompok sama dengan kelompok 2 ya. Silakan dikerjakan, berdiskusi. Silakan ada waktu 10 menit ya. Sedangkan ini kelompok 2 soalnya sama dengan kelompok 1, silakan berdiskusi 10 menit. Silakan untuk membuat lingkaran ya, silakan. Pendapat kelompok dari hasil diskusi kelompok kami. Nomor pertama, kelompok kami bersepakat untuk menjawab ya, karena dengan motivasi saya dapat semangat untuk aktivitas sendiri sehari-hari dan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Untuk yang pertanyaan nomor 2, kelompok kami menjawab dapat karena bekerja sama dengan orang lain itu sangat penting. Tanpa orang lain kita tidak akan hidup sukses atau bagaimanapun kita sudah membutuhkan orang. Karena kita tahu sendiri manusia adalah sebagai makhluk sosial. Untuk jawaban nomor 3 yaitu ya, karena jika kita membiasakan diri sebagai pemimpin, maka kita akan terbiasa mengambil keputusan. Bagaimanapun kita ketika kita terbiasa menjadi seorang pemimpin, maka jelas ke depan kita akan lebih mudah dan kita juga bersama-sama berdoa untuk menjadi seorang pemimpin ke depannya nanti. Untuk yang jawaban nomor 4, dapat berkomunikasi dengan baik itu sangat penting. Karena apabila kita berbicara dengan baik, maka lawan yang kita ajak ngomong itu bisa mengerti apa yang kita maksud. Seperti itu. Untuk jawaban nomor 6, yaitu ya, percaya diri itu sangat penting buat saya. Karena dengan percaya diri, saya dapat yakin jika kegiatan yang saya lakukan akan berjalan dengan baik. Atau kegiatan aktivitas yang saya lakukan itu benar-benar bisa sukses atau bisa seperti itu. Untuk jawaban nomor 8, ya, karena apabila ada masalah akan cepat selesai. Seperti itu. Untuk jawaban nomor 8 saya. Tetapi ketika tidak hanya harus cepat, tapi juga harus tepat. Yang benar yaitu mengambil dengan cepat dan benar. Seperti itu dalam pengambilan sebuah keputusan. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada yang menyanggah atau bagaimana? Dari kelompok itu ya, jawabannya ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama yaitu jawaban kami ya, karena dengan adanya motivasi diri maka akan menimbulkan semangat dari dalam diri kita sehingga kita akan melakukan semangat kerja sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang akan kita inginkan. Kemudian pertanyaan yang kedua itu kami jawab dapat karena pada hakikatnya manusia makhluk sosial sehingga kami tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan yang ketiga kami menjawab tidak, karena tidak harus menjadi seorang pemimpin. Sebab karena meskipun kita tidak menjadi seorang pemimpin, tetapi kita tetap itu berpartisipasi dalam suatu organisasi saat pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dapat karena biasanya sering berkomunikasi dalam suatu organisasi atau lainnya. Pertanyaan yang kelima, kami menjawab ya, karena dengan pengalaman hidup itu akan dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran berharga sehingga kita menimbulkan semangat untuk mencapai suatu tujuan di masa yang akan datang. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya kami
menjawab ya apabila sudah memikirkan suatu masalah sehingga kita akan siap mengambil risiko yang akan terjadi di suatu saat lagi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 dari 6 pertanyaan. Semuanya telah dijawab dengan bagus. Apakah Anda biasanya memotivasi diri dan bersedia bekerja keras? Ternyata jawaban dari kelompok 1 ya, dan kelompok 2 jawabnya ya pada intinya. Apakah suka bekerja sama dengan orang lain? Kelompok 1 jawab suka, kelompok 2 juga menjawab suka. Dan yang ketiga, untuk apakah Anda biasanya berperan sebagai pemimpin? Di sini biasanya iya, sudah bisa mengelola diri, sedangkan di sini juga jawabnya iya. Apakah Anda cepat mengambil keputusan? Nah, ini jawabannya cepat selesai. Ya, karena pengambil keputusan apabila masalah akan cepat selesai. Dan sedangkan yang dari sini bagaimana tadi? Iya. Ya, gitu ya. Nah, dari pertanyaan itu tadi, secara umum kalian itu minimal sudah ada karakter kewirausahaan. Namun itu pengukuran secara minimal. Dari pertanyaan itu tadi, yang mengukur 6 karakter ini, kalian terbukti sudah memahami, namun secara sikap itu masih minim sekali, ya. Tapi tidak ada yang salah, masih rendah karakteristik kewirausahaan. Nah,